Islam masuk di Indonesia bukan dengan kekerasan. Islam masuk di Indonesia ini dengan dakwah yang lemah lembut, dengan dakwah pendekatan kebudayaan. Allahu yarham Gus Dur dulu mengatakan bahwa Islam itu hadir bukan untuk menghilangkan kebudayaan. Islam itu hadir bukan untuk menghancurkan kebudayaan lokal, tetapi Islam hadir untuk menyempurnakan, liutammima maka Allah. Seni ini adalah bagian alat kita untuk bersilaturahim, alat kita untuk bertemu, menyambung saudara, menyambung sedulur dimanapun berada. Sebetulnya kapan-kapan nanti bisa saya ajak teman-teman penggiat budaya di Magelang, mungkin bisa ketemu bareng-bareng, kita bisa jagongan, ngopi-ngopi, ngerembuk, kahanan bareng-bareng. Kita juga bersyukur pandemi Covid 2 tahun kemarin sempat menutup seluruh ruang gerak kita. Ini alhamdulillah Covid sudah mulai hilang. Kita sudah mulai bisa beraktivitas lagi. Maka situasi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat tentu untuk kita, masyarakat dan agama. Kita semua warga Nahdlatul Ulama tentu memahami bagaimana sejarah para kiai-kiai, bagaimana sejarah para aulia. Islam masuk di Indonesia bukan dengan kekerasan. Islam masuk di Indonesia ini dengan dakwah yang lemah lembut, dengan dakwah pendekatan kebudayaan. Allahu yarham Gus Dur dulu mengatakan bahwa Islam itu hadir bukan untuk menghilangkan kebudayaan. Islam itu hadir bukan untuk menghancurkan kebudayaan lokal, tetapi Islam hadir untuk menyempurnakan, liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam itu hadir adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kata-kata liutammima ini jelas sebelum masuknya Rasulullah itu sudah ada budaya. Contoh saya kasih contoh di Makkah. Tradisi masyarakat Makkah dulu ketika masuk kota Mekah itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu sudah ada. Tradisi tawaf itu dulu sebelum Rasulullah diutus. Wong Ka'bah itu dibangun oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum Rasulullah diutus, Islam masuk, penduduk Makkah itu sudah. Tiap masuk Makkah pasti tawaf mengelilingi Ka'bah. Cuman waktu itu tawafnya kanan kiri Ka'bah itu masih ada patung berhala. Bahkan tidak jarang penduduk jahiliyah itu tawafnya itu dengan telanjang.
wuduh karo nyanyi-nyanyi ngubengi Ka'bah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus melihat tradisi seperti itu, Rasulullah tidak serta-merta menghilangkan itu tradisi. Rasulullah melihat ngubengi Ka'bahnya baik, takziman li baitillah, memuliakan kepada rumahnya Allah. Ini harus kita pertahankan, tetapi kita sempurnakan. Ora usah dikai berhala lah. Maka lambat laun, pelan-pelan, Lata, Uzza, patung-patung berhala itu oleh Rasulullah disingkirkan dari kanan kiri Ka'bah. Orang-orang yang tawaf dengan telanjang oleh Rasulullah pelan-pelan dikasih tahu, ojo wuduh lah, isin didelok anak putu. Akhirnya pakai baju, pakai kain putih, pakai kain ihram. Maka tawafnya tetap, cuman hal-hal yang tidak baik disingkirkan pelan-pelan. Disempurnakan lagi dengan membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih sambil mengiringi Ka'bah. Pola pendekatan kebudayaan, harmonisasi antara agama dan budaya yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diteruskan oleh Wali Songo, itu yang diteruskan oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa itu dulu mendapatkan wayang. Ini kan juga tradisi budaya Hindu yang dibawa dari India. Masyarakat senang dengan tradisi wayangan itu. Maka Sunan Kalijogo tidak menghilangkan wayangannya, cuman kontennya saja yang oleh Sunan Kalijaga dirubah. Yang dulunya untuk dakwah agama Hindu oleh Sunan Kalijogo diisi untuk dakwah kita agama Islam. Dan terbukti ternyata dakwah lewat kebudayaan luar biasa. Sunan Kalijogo direwangi lek-lekan, melekan semalam suntuk hanya untuk mengenalkan jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dikenalkan lewat wayang, bukan dikenalkan menggunakan pedang, kesana kemari pedang takbir, bukan, tapi justru dikenalkan lewat budaya dan wayangan. Itulah tinggalannya Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh Wali Songo. Who